Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang sistem digital. Apa sih yang namanya sistem digital dan apa sih pengaruh atau kontribusi dari sistem digital ini di kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Oke, pada kali ini kita akan membahas pertemuan awal atau introduction atau pendahuluan bahasa Indonesianya tentang sistem digital. Oke, sebelum ke materi, sistem digital ini perkembangan teknologi dalam bidang elektronika sendiri sangatlah pesat. Bermula dari menggunakan komponen tabung hampa, komponen diskrit seperti dioda dan juga transistor. Sekarang sudah menggunakan sistem digital yang dalam peralatan digital atau disebut dengan integrated circuit atau yang biasa disingkat atau disebut dengan IC pada dunia elektronika. Penyajian data atau informasi merupakan susunan angka-angka yang dinyatakan dalam bentuk digital ataupun rangkaian logika. Maka dari itu kita akan membahas tentang apa sih yang dinamakan sistem digital itu. Oke, langsung saja ke materi. Apa sih yang namanya sistem digital itu? Oke, apa yang dinamakan sistem digital itu? Oke, digital sendiri merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi, atau off dan on. Jadi, angka 0 dan 1 ini merupakan sistem bilangan biner yang dimana sistem bilangan itu terdapat hanya dua angka, yaitu 1 dan 0, dimana representasi 0 itu biasanya disebut dengan kondisi off atau mati, dan 1 itu kondisi on atau kondisi nyala. Oke, sistem digital sendiri merupakan sebuah sistem elektronika. Setiap rangkaian penyusunannya melakukan sebuah pengolahan sinyal diskrit. Dan sistem digital sendiri terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk suatu pengalian tenaga ataupun sebuah energi. Istilah digital telah menjadi bagian dari pembendaharaan kata kita sehari-hari. Jadi sistem digital telah menjadi sedemikian luas, hampir semua bidang di kehidupan sehari-hari kita, baik komputer, piranti HP, piranti laptop, komputer, dan lain sebagainya, dan sampai juga robot di pabrik-pabrik itu membutuhkan sistem teknologi sistem digital ini. Sampai transportasi hiburan, penjajah ruang angkasa juga kita menggunakan sistem digital ini. Jadi sistem digital ini sangatlah fondasi untuk membangun sebuah representasi digital di zaman elektronik atau zaman berkembang ini. Oke, lanjut. Untuk di bagian nomor 3 yaitu gerbang logika. Nah, sistem digital ini pada video-video selanjutnya akan membahas tentang gerbang logika dan apa penerapannya untuk di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Oke, jenis-jenis rangkaian elektronika menurut sinyal, sifat sinyal. Jadi, rangkaian elektronika sendiri terbagi menjadi dua, yaitu menurut sinyal, sifat sinyal, yaitu terdapat rangkaian analog dan juga rangkaian digital, di mana rangkaian analog tersebut merupakan rangkaian elektronika yang mengolah sinyal listrik kontinu, dan rangkaian digital sendiri rangkaian elektronika yang mengolah sinyal listrik yaitu sinyal diskrit. Oke, rangkaian digital atau rangkaian logika digital yaitu kesatuan dari komponen-komponen elektronika pasif dan aktif membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Komponen pasif dan aktif itu membentuk sebuah elemen logika. Bentuk elemen logika terkecil adalah sebuah gerbang logika. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Oke, di sini terdapat perbedaan ya
antara rangkaian digital sama sistem digital. Yang pertama yaitu rangkaian digital, yaitu terdiri dari bagian-bagian atas beberapa gerbang logika seperti penjelasan di slide sebelumnya. Output dari rangkaian digital ini yaitu outputnya merupakan sebuah fungsi pemrosesan sinyal digital pada sebuah rangkaian. Untuk input dan outputnya yaitu berupa sinyal digital untuk rangkaian digital. Dan sistem digital sendiri merupakan sebuah bagian-bagian yang terdiri atas beberapa logika dan komponen-komponen yang lainnya. Yang kedua yaitu outputnya merupakan fungsi pengalihan sebuah tenaga ataupun energi. Dan input dan outputnya yaitu berupa suatu tenaga dan energi. Dari sini kita dapat membedakan yaitu rangkaian digital dan sistem digital, di mana rangkaian digital yaitu input outputnya yaitu sinyal digital, dan sistem digital rangkaian input dan outputnya yaitu berupa suatu tenaga maupun suatu energi dari sebuah sistem tersebut. Oke, lanjut slide berikutnya yaitu representasi digital. Representasi digital di sini terdapat dua, yaitu di mana logika 0 dan logika 1. Di mana logika 0 itu biasanya menunjukkan kondisi mati, lampu mati, off. Untuk logika 1 biasanya merepresentasikan logika 1 yaitu lampu hidup atau on. Yaitu yang pertama logika 0. Tegangan listrik berkisar di antara tegangan listrik 0 sampai 0,8 volt. Dioda dengan reverse bias, dan komponen elektronika transistor dalam keadaan mati yaitu cut off, itu logika 0, dan saklar dalam keadaan terbuka atau off. Yang terakhir yaitu lampu atau LED, light independent light dioda, dalam keadaan padam yaitu mati. Oke. Yang logika 1 yaitu tegangan listrik berkisar antara 2 sampai 5 volt, dan dengan dioda forward bias maju, dan transistor dalam keadaan jenuh yaitu saturate, dan saklar dalam keadaan tertutup atau saklar tersebut dalam kondisi on, dan lampu atau LED dalam keadaan menyala yaitu on. Itu logika 1. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Yaitu slide berikutnya merupakan sebuah representasi numerik dari sebuah sistem digital. Representasi numerik adalah sebuah kuantitas, adalah sesuatu untuk kuantitas ya. Kuantitas adalah sesuatu yang dapat terukur, termomonitor, terekam, dan dapat diubah secara aritmatis dan teramati. Untuk merepresentasikan nilai kuantitas tersebut terdapat dua cara, yaitu terdapat secara analog dan juga secara digital, di mana representasi analog dan representasi digital ini merupakan terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama yaitu representasi analog, yaitu kuantitas yang diwakili oleh tegangan, arus, ataupun gerakan meter. Misalnya pada speedometer kendaraan, penyimpangan, jarum sebanding dengan kecepatan kendaraan, dan posisi melingkar pada jarum mewakili nilai kecepatan, dan jarum mengikuti sebuah perubahan kecepatan. Untuk yang representasi digital itu terdapat kuantitas yang diwakili oleh yang secara tidak proporsional lah, tetapi di balik itu terdapat lambang yang disebut digit, yaitu digit, di mana contohnya ialah jam digital yang menampilkan waktu dalam format digit desimal. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Nah, mungkin dari slide ini bisa dilihat ya, mana antara slide analog dan slide digital, di mana analog signal atau sinyal analog itu ya bisa dilihat sendiri. Kalau sinyal digital itu bentuknya kotak-kotak, di mana presentasi nilainya yaitu 101010. Oke, kita lihat dulu. Untuk di sini sistem gelombang dari sistem digital, yaitu sistem digital hanya memiliki dua kuantitas untuk mewakili dua kondisi di mana yang ada.
kondisi kuantitas tersebut disebut dengan logika. Logika 1 mewakili kondisi hidup dan logika 0 untuk kondisi mati, sehingga bentuk gelombang pada sistem digital hanya mengenal dua arah, yaitu logika 1 dan logika 0. Untuk yang atas yaitu logika 1 dan logika 0, di mana dalam keadaan grafik di bawah seperti di gambar tersebut. Untuk kelebihan, jadi terdapat kelebihan pada sistem digital daripada sistem analog, yaitu sistem digital secara umum lebih mudah dirancang daripada sistem analog. Yang kedua yaitu penyimpanan informasi lebih mudah, ketelitian lebih besar daripada sinyal analog. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu operasi dapat diprogram. Untai digital lebih kebal terhadap draw atau noise, biasanya kita sebut pada dunia elektro atau yang lainnya. Lebih banyak untai digital dapat dikemas dalam satu keping IC, integrated circuit. Yang keuntungan sistem digital juga terdapat kemampuan reproduksi sinyal yang lebih baik dan juga akurat. Yang kedua, mempunyai reliabilitas yang lebih baik, mudah didesain, fleksibilitas dan fungsionalitas tidak yang lebih baik, kemampuan pemegang yang lebih mudah, lebih cepat, dan ekonomis. Itu saja yang bisa saya bagikan pada sesi sistem digital, di mana penjelasan introduction atau pendahuluan sistem digital. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang bilangan heksadesimal, sistem bilangan, yang dimana terdapat 4 sistem bilangan. Yang pertama biner 1010, desimal yang biasanya kita pelajari, yang ketiga yaitu oktal dan heksadesimal. Sampai bertemu video selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.